Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan garis singgung, garis normal, dan menentukan gradiennya menggunakan turunan fungsi, ya, kayak menggunakan turunan fungsi atau diferensial. Oke, persamaan garis singgung itu yang gimana sih? Nah, coba kamu perhatikan seperti ini ya. Kalau seumpama di sini, ya, kalau di kelas 1 kan kita udah belajar ya terkait dengan membuat kurva gitu ya. Nah, misalkan di sini, nah saya punya grafik seperti ini. Ini grafiknya, kurva ya kurvanya gitu. Kemudian di sini ada garis singgung. Nah, bisa. Nah, oke, ini ada grafik ya, ada kurva. Kurva ini adalah kurva fx ya. Ini adalah kurva fx ya. Ini adalah kurva fx. Sementara yang ini termak garis singgungnya nih. Garis singgungnya ini. Yang ditanyakan nanti adalah persamaannya. Ya kan? Yang ditanyakan adalah persamaannya atau persamaan garis singgungnya. Itu seperti apa? Ya. Tapi untuk mencari persamaan garis singgung kita harus tahu yang diketahui biasanya ada fungsinya, fungsi fx itu sendiri. Kemudian ada di sini diketahui titik singgungnya, ya. Ini yang dia mau titik singgung itu yang di sini nih. Ini menyinggung pas di titik misalnya ini. Di titik x1, kok kurung x1, y1 ya. Oke. Kemudian untuk mencari persamaan garis singgung, langkah pertama kalian harus bisa mencari gradiennya ya. Gradiennya itu kan sama dengan m ya kan, gradien dari persamaan garis singgung di garis lurus ini ya. Itu rumusnya adalah kalau kita menggunakan suara turunan itu tinggal kita turunkan fx aja ya. Berarti di sini adalah f aksen x ya, f aksen x, tapi dengan syarat nanti x yang di dalamnya ini kita rubah dengan x1, berarti f aksen x1 seperti itu ya. Kemudian lalu persamaan garis singgungnya gimana? Kita gunakan aturan yang dulu pernah ada ya, udah kita pelajari juga di SMP, di kelas 10 juga udah kita pelajari ya. Untuk mencari persamaan garis singgungnya kita gunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung ya. Penting banget, berarti dua rumus ini yang harus kalian pahami. Nah, lalu ya, di sini itu ada garis normal, ya kan? Garis normal itu dia yang tegak lurus, ingat ya, garis normal itu dia yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis singgungnya, dengan PGS-nya ya. Kan ini PGS, berarti kalau dia tegak lurus dia sama-sama melalui titik ini. Nah, kita ambil garis normalnya dari ini lurus ya, ya maaf kalau nggak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Ya. Yang di sini ini disebut dengan garis normal. Oke, ya. Oke, kalau udah diketahui itu garis normalnya, kalau disuruh mencari persamaannya, maka kita cari gradiennya dari garis normal itu sendiri. Ya, untuk mencari gradien dari garis normal itu kan berarti anggap aja garis normal itu mn gitu ya. Garis normal itu gradien itu mn. Berarti mn dikali m ya, persamaan garis singgungnya ini m ini ya. Nah, mn itu nanti yang kita cari ya. M itu hasilnya adalah minus 1 ya. Berarti mn itu sama dengan min seper m. Nah, ini untuk mencari persamaan garis normalnya. Oke, gradiennya ya. Kalau nanti mencari persamaannya, ya udah berarti tinggal nanti dimasukkan aja ke dalam PGS ya. Hanya m-nya kita rubah. Ya, m-nya kita rubah menggunakan mn. Oke, contoh nih, contoh ya, misalkan contoh di sini. Contoh pertama ini masih sederhana. Contoh pertama masih sederhana, misalkan di sini tentukan persamaan garis singgung
dari kurva fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 12 pada titik 3,5 ya. Oke, gampang aja ya. Maka kita cari gradiennya terlebih dahulu ya. Kita cari gradiennya terlebih dahulu. Berarti untuk mencari gradien ini perlu kalian gambar atau enggak? Enggak usah, sebenarnya enggak apa-apa ya. Tinggal kita turunkan aja ini persamaan ini ya. Ini ada fx ini ya, kita turunkan. Maka untuk f aksennya ya, f aksen x-nya itu kan sama dengan 2x plus 4. Dari mana nih? Ya, turunan dari x kuadrat kan 2x. Turunan dari 4x itu plus 4, min 12 itu 0. Ya. Kemudian M, perhatikan. M itu kan sama dengan f aksen x1 gitu kan ya. Nah, kita dalam persamaan ini kita masukkan x1. X1-nya berapa? Ini adalah x1 nih. Ini x1, ini y1 gitu kan ya. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti di sini 2x plus 4 gitu kan ya. Nah, kita masukkan x1-nya. X1-nya adalah 3. Berarti 2 kali 3 plus 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6 plus 4, berarti di sini adalah 10. Oh, ternyata gradiennya adalah 10. Oke, kalau udah tinggal kita masukkan ke dalam PGS-nya. Ini persamaan garis ini kan yang ini kan. Nah, M-nya udah ada, Y1-nya udah ada, X1-nya udah ada. Ya udah, berarti tinggal Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, ya kan? Nah, berapa ini Y-nya? Y-nya tetap Y, X Y1-nya di sini adalah 5, berarti Y min 5 sama dengan M-nya 10, X min 3. Oke, ya. Dari sini kita sederhanakan. Berarti di sini adalah Y min 5 sama dengan 10x, ya kan, ini dikalikan seperti ini, kemudian dikalikan ini jadinya min 30. Oke, berarti Y sama dengan, ingat Y min 5-nya kita pindah luaskan, jadinya kan positif ya. Berarti di sini 10x min 30 plus 25. Maka Y-nya ya sama dengan 10x min 25. Nah, ketemu. Berarti IPGS-nya ya. Maka untuk persamaan garis singkungnya adalah Y sama dengan 10x min 25. Selesai. Ya, ini soal yang sederhana, belum disangkut pautkan dengan garis normal. Oke, nah sekarang coba kalau ada soal yang kita sangkut pautkan, kita cari garis normalnya ya. Oke, kita cari garis normalnya. Oke, soalnya seperti ini misal. Oke, misalkan di sini sebentar, saya carikan soalnya terlebih dahulu. Ya, ini soalnya misalkan ya. Nah, persamaan garis singgung ya. Di sini ada PGS. PGS kurva ya. Kurva fx sama dengan di sini 3x kuadrat min 4x plus 3 ya, yang tegak lurus dengan ya, sini yang tegak lurus dengan, nah kita taruh bawahnya, misalkan di sini adalah 4y plus 2x plus 8 sama dengan 0. Oke, yang ditanyakan adalah persamaan garis lurusnya adalah, adalah titik. Nah, kita cari ya. Di sini ada istilah tegak lurus dengan garis ini ya. Ini persamaan garis biasa sebenarnya ya. Nah, ini tegak lurus. Kalau di sini ada istilah tegak lurus, berarti ini adalah garis normal, ya kan? Oke, ini adalah garis normal. Ya, perlu digambar enggak? Sebenarnya enggak perlu, tapi biar kalian paham saya gambarkan dulu sementara ya. Ini misalkan ada kurva seperti ini ya. Nah,
Misal nih, ini misal aja ya. Nah, ini kan saya ganti warna. Oke, ini apa namanya yang tegak lurus dengan garis. Nah, berarti kan ini udah ada persamaan ya. Yang ini fx-nya ya, yang ini fx dan yang ini persamaan garis ini. Berarti ini adalah 4y plus 2x plus 8 sama dengan 0. Ini bersamaannya. Yang ditanyakan adalah garis normal yang bertegak lurus. Berarti yang kita cari ya, yang kita cari adalah ini. Oke, titiknya kita belum tahu nih. Titiknya kita belum tahu. Apa jadi x1, y1 gitu ya. Berarti kita garis luruskan ini misalkan. Yang tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Anggap aja ini udah tegak. Nah, dia tegak lurus. Sudutnya 90 kalau tegak lurus itu. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita cari gradiennya garis ini dulu nih ya. Kita cari gradiennya garis yang ini menggunakan persamaan 4y ini. Ya, ingat kalau gradien pada persamaan garis lurus itu kan sama aja dengan y sama dengan mx plus c. Nah, m-nya ini ya, m-nya ini itu adalah gradiennya. Ini adalah gradiennya. Maka ini persamaan 4y plus 2x plus 8 kamu rubah menjadi bentuk y sama dengan mx plus c-nya. Cara mengubahnya ya kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Berarti di sini kan sama dengan 4y plus 2x plus 8 sama dengan 0. Gitu kan ya? Oke. Berarti kita 2x plus 8 ini kita pindah ruaskan. Jadinya 4y sama dengan min 2x plus min ya, bukan plus ini, min 8. Oke. Berarti y-nya berapa? Y-nya kan sama aja dengan ini jadinya per ya. Jadi y min 2x min 8 per 4. Sederhanakan lagi, bisa kita coret bagi 2 kan. Jadinya min setengah x min 2. Oke, ya. Min setengah x min 2. Nah, kita tahu nih udah dalam bentuk y sama dengan ya min setengah x min 2. Maka gradiennya adalah ini. Gradiennya adalah min setengah. Berarti m-nya, ini m1-nya itu sama dengan min setengah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah ketemu, kan tinggal kita cari garis gradien garis lurusnya aja. Ya, kita cari gradien garis lurusnya. Berarti kan kita tahu ya, kita tahu bahwa m1 kali m2 ya. Gradien garis lurus itu garis lurus yang ini gradiennya. Ya, berarti mn ya. Nah, kita cari mn-nya. Ya, berarti mn ya sama dengan min 1 per m1 ya kan? Berarti kan sama aja dengan min 1 per min setengah, hasilnya itu sama dengan 2. Kayak ini dari mana? Ini udah saya kasih tahu dari awal tadi ya, bahwa untuk persamaannya gradien mn itu kan sama dengan min 1 per m gitu gitu. Ya. Kalau sudah, kita cari titik x1 sama y1-nya aja dulu ya. Kita cari x1 sama y1-nya dengan cara bagaimana? Di sini kan persamaan kurvanya itu fx-nya sudah diketahui. Fx-nya itu 3x kuadrat min 4x plus 3. Kayak kita tulis di sini. Ya. Fx itu kan sama dengan 3x kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 3. Ya kan? Oke, kita turunkan. Berarti sini f aksen x-nya itu sama dengan 6x. 3x kuadrat turunkan jadi 6x min 4. Oke, ya. Kita cari, kita udah tahu untuk gradiennya ya, m-nya itu kan sama dengan 2 nih. Garis lurusnya itu m-nya sama dengan 2. Maka kita bisa cari apa namanya? Nah, kita tahu bahwa kita cari x1 y1-nya dulu. Oke, dari sini
Dari sini itu kan sama aja dengan gradiennya ya. Berarti kan M itu kan sama dengan F aksen X1, ya kan? Sama dengan 6X min 4. Oke, ini rumus gradiennya. Ya, berarti F aksennya kan udah tahu nih, 6X min 4. Tinggal X1-nya kan kita cari. Ya, M-nya sama dengan 2. Ini dari sini kan. Ini sama dengan 2. Berarti di sini adalah 2 sama dengan 6X min 4. Ya enggak? Nah, tinggal kita pindah ruaskan ya, atau sama aja dengan 6x sama dengan 6. Iya, berarti x-nya sama dengan 1. Oke, kalau udah x1-nya dari temen ini x1 berarti tinggal kita mencari y1-nya dari persamaan ini aja, ya kan? F aksen x itu kan sama dengan 6x min 4 ya. Ini sama aja dengan y. Berarti y1 sama dengan 6x min 4, ya kan? Oke, maka x-nya udah tahu, x-nya itu sama dengan 1, ya kan? X1-nya berarti sama dengan 6 dikali 1 min 4 sama dengan 2. Oh, berarti ketemu titiknya nih. Berarti dia menyinggung di titik singgung berapa? Di titik singgung 1,2. Ya. Oke. Tinggal kita cari persamaan garis singgungnya menggunakan rumus persamaan garis singgung. Oke. Menggunakan rumus persamaan garis singgung. Berarti rumusnya gimana? PGS itu kan rumusnya ya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya kan? Ya, berarti Y min 2, ya kan? Y1-nya kan 2 sama dengan M-nya berapa? M-nya 2 juga, ya kan? M-nya 2 dikalikan X min X1, berarti X-nya berapa ini? X-nya tetap X, X1-nya itu 1, ya kan? Sama dengan, nah, kita sederhanakan, ya, sampingnya nih. Berarti Y min 2 sama dengan berapa ini? 2X min 2. 2X min 2. Berarti untuk persamaan garis singgungnya, ini kan tinggal pindah ruaskan. Ya. Berarti Y sama dengan 2X min 2. Ya kan? Oke, tinggal plus 2. Habis. Ya, berarti Y sama dengan 2X. Ini adalah untuk PGS. Bukan PGS ya, untuk persamaan garis normalnya. Berarti ini PGN-nya. Nah, persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan 2X. Oke, demikian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, tonton, ulangi terus kalau kalian belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.